Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan diberkahi Allah, dan siapapun yang mendengarkan serta menyaksikan kajian kita pada kesempatan ini, semoga selalu diberi keberkahan, diberi kesehatan, keselamatan. Kita pantas untuk bersyukur kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar supaya kita semua dianugerahkan oleh Allah panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita semua tambahan rizki yang halal luas barokah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadirin, salawat dan salam sebagai rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah lisan kita ini selalu bersolawat, selalu berzikir dengan solawat. Semoga kita dengan rahmat Allah diizinkan untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan rahmat Allah kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah kelak kita semua termasuk dari golongan yang mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar yang Allah hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah ayat 124 yang menceritakan bagaimana Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah menjadi pemimpin, ya, sebagai Khalilullah. Bagaimana beliau diuji oleh Allah dengan kalimat yang kalimat itu telah kita kaji kemarin, maknanya banyak sekali. Kalimat itu adalah perintah-perintah, ya, yang merupakan perintah sebagai ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ujian-ujian itu
Ada yang menafsirkan kalimat ini sebagai perintah dari manasik haji, umroh dan seterusnya. Bagaimana kemudian di situ kalimat di sini bermakna adalah taharah, perintah untuk bersuci kepada Nabi Ibrahim. Makanya kita sudah pernah ya, setiap Ahad keempat kita mengkaji fikih. Dulu sudah pernah kita kaji dalam fikih sunnah itu tentang syar'un man qablana, syariat-syariat sebelum kita, maksudnya sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana itu disebut dengan sunanul fitrah. Ya. Nah, itu diawali di sini. Bagaimana Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan perintah untuk membersihkan yang ada di tubuhnya, baik di kepalanya dan di tubuhnya. Kemarin kita sampai pada pembahasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah. Dalam kitab Sahih Muslim disampaikan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah ridha kepada beliau, amin Allahumma amin. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, ashrun minal fitrah, ada 10 ya, sunnah-sunnah kebiasaan ajaran yang fitrah yang ada sebelum Nabi Muhammad, yaitu di masa Nabi Ibrahim khususnya. Apa itu? Qassus syarib, memotong, merapikan kumis. Kemudian wa ifa'ul lihyah, merapikan jenggot. Jadi jenggot boleh tapi rapikan. Wasiwak, menggunakan siwak. Wa istinsyaqul ma, membersihkan hidung dengan air. Wa qassul adfar, kemudian memotong kuku. Nah ini Pak, jadi rutin memotong kuku ini rutin. Wa ghaslul barajim, kemudian membersihkan mencuci, membersihkan rambut kepala, ya. Kemudian wa natful ibti, memotong bulu ketiak. Wa halaqul inah, merapikan, memotong rambut yang ada di kemaluan. Wa intiqasul ma, kemudian membersihkan tubuh kita setelah kita membuang air. Jadi ini sudah sunanul fitrah. Jadi ajaran yang sudah dimulai dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Disampaikan oleh beliau, wa nasitul ashirah, dan saya lupa yang ke-10. Illa antakudal madmadah, kecuali yang 10 itu adalah berkumur-kumur. Makanya saya sampaikan dalam kajian fikih, kalau bangun tidur itu wudunya sempurna. Memang yang paling bagus kalau wudu sempurna. Nah, kalau memang mau sempurna lebih bagus. Tapi kalau bangun tidur itu tidak ada pilihan lain, lebih baik sempurna. Maksudnya bangun tidur terutama setelah kita tidur terlelap sepanjang malam itu. Walafduhu lil Muslim, dan ini lafadznya menurut Imam Muslim. Wa qala Ibnu Abi Hatim, amba'ana Yunus bin Abdul A'la qira'ah, akhbarana Wahab, akhbarani Ibnu al-Hay'ah an Ibni Hubairah an Hanas bin Abdullah as-Sun'ani an Ibni Abbas annahu kana yaqulu fi tafsir hadhil ayah. Disampaikan
kami diberitahu oleh beliau Yunus bin Abdil A'la tentang bacaan, dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Wahab, diberitahukan kepada saya Ibnul Hay'ah dari Ibnu Hubairah, dari Hanas bin Abdullah As-Sun'ani atau yang As-Sun'ani, dari beliau Ibnu Abbas, annahu kana yaqul, bahwa beliau berkata dalam tafsir ayat ini, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun, qala, bahwa makna dari diuji ini menurut pendapat ini adalah asru situn fil insan, ada 10 yang 6 itu dalam diri manusia, wa arba fil masyair, dan yang di 4 ini adalah dalam syiar yang ada di ibadah di tanah suci. Fa ammal lati fil insan halakul anah, yaitu membersihkan rambut kemaluan, wa natful ibti, yaitu memotong bulu ketiak, wal khitan, dan berkhitan. Wa kana Ibnu Hubairah yaqulu haula'i thalatha wahidah, dan itu semua yang 3 itu adalah yang disebutkan tadi. Wa taqlimul atfar wa qassus syarib was siwak wa ghuslu yaumil jum'ah, dan berikutnya adalah memotong kuku, merapikan kumis, dan bersikat gigi wasiwak, dan juga mandi ketika hari Jumat. Ini pendapat yang lain. Wal arba'al lati fil masyair, sedangkan 4 yang berkaitan dengan yang 10 tadi, 4-nya adalah sebagaimana yang dilakukan ketika manasik, yaitu pertama at-tawaf, melaksanakan tawaf, was-sa'yu bainas safa wal marwata, melaksanakan sa'i di antara safa dan marwah, wa ramyul jimar, yaitu merempal jumrah, wal ifadah, dan kemudian tawaf ifadah, tawaf haji. Itu yang dimaksud dengan 10 menurut pendapat mufassir yang ini. Wa qala Dawud bin Abi Hind an Ikrimah bin Abbas annahu qala ma ibtala bihadzal ladzina bihadzal din ahadun faqama bihi kulli illa Ibrahim. Maka dari kalimat tadi, perintah-perintah tadi, ujian tadi yang ditetapkan oleh Allah, yang bisa melaksanakan semua hanya satu-satunya, yaitu beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau ini yang sempurna melaksanakan perintah Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun, qultu lahu, saya berkata, wa mal kalimatul lati ibtala Allah Ibrahim bihin fatammahun, maka saya berkata kepadanya, kalimat yang menjadi ujian Allah kepada Nabi Ibrahim kemudian bisa dilakukan, bisa disempurnakan, itu apa? Qala al-Islam 30 sahman minha ashrun ayatun fi bara'ah, bahwa dalam Islam itu ada 30 bagian, di antaranya 10 berkaitan dengan ayat dalam surat Taubah yang berbunyi at-taibunal 'abidun, yaitu orang-orang yang bertaubat dari golongan hamba-hamba Allah sampai selesai. Wa ashrun, dan yang 10 terkait dengan ayat di awal surah qad aflahal mu'minin, surat al-mu'minin. Jadi ada yang memaknai 10 ayat dalam surat Taubah itu, 10 ayat dalam surat al-mu'min. Ini bentuk-bentuk ujiannya ya, yang bisa dianggap mampu melaksanakannya ini adalah ini yang diujikan. Wa sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi' wa asyru ayatin fil ahzab, kemudian 10 ayat lagi dalam surat al-ahzab. Ada yang berpendapat kalimat di situ adalah 10 ayat taubat, 10 ayat mukminin, 10 ayat al-ahzab. Ada yang memaknai
Ujiannya kalimat-kalimat itu adalah 3 surat tersebut. Innal muslimina wal muslimat ila akhir ayat. Fatammahunna kulluhunna fakutibat lahu bara'ah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa Ibrahim alladzi waffa, dan hanya Nabi Ibrahim yang mampu melaksanakan semua ujian perintah Allah ini. Hakadha rawul Hakim, demikianlah diriwayatkan oleh Imam Hakim, wa Abu Ja'far bin Jarir, dan beliau Imam Ja'far bin Jarir, wa Abu Muhammad bin Hatim Muhammad an Said au Ikrimah bin Abbas qala, bahwa menurut mereka yang lain ini, pendapat yang lain dari Ibnu Abbas, al kalimatul lati batalallahu bihinna Ibrahim fatammahun, bahwa yang dimaksud dengan kalimat dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ini, kalimat itu maknanya, maksudnya firaqu qaumihi fillah hina amara bimufaraqatihim. Yang dimaksud dengan kalimat di ayat ini ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk meninggalkan kaumnya. Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Makanya ketika ditanya, mau kemana Ibrahim? Inni dahibun ila rabbi, saya mau berangkat ke Allah, ke Tuhanku. Gitu. Makanya Nabi Ibrahim itu begitu mulia karena ujiannya banyak. Mau jadi pemimpin seperti Nabi Ibrahim, luar biasa ujiannya. Yaitu berpisah dengan kaumnya ketika perintah untuk meninggalkan kaumnya. Wa muhajati namrudu fillahi hina waqafu ala ma wafaqahu alaihi min hadaril amri alladhi fi khilaf wa sabru ala qadfi iyaw finnar. Banyak sekali yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana kemudian beliau dilempar ke tempat yang panas atau dibakar. Ya. Ini kisahnya sangat masyhur. Nabi Ibrahim semuanya melewatinya dengan ridho. Bahkan pernah saya sampaikan bagaimana Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril berkata, apa yang bisa saya bantu Ibrahim? Nabi Ibrahim, itu yang saya ingat. Nabi Ibrahim kemudian berkata, wahai Jibril, bahwa api yang akan membakarku ini sifatnya panas karena perintah Allah. Api menjadi dingin sifatnya karena perintah Allah. Maka kalau Allah berkehendak api yang sifatnya panas dengan perintah Allah bisa menjadi dingin. Maka yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi luar biasa Nabi Ibrahim. Begitu teguh Nabi Ibrahim menghadapi perintah-perintah Allah, kalimat-kalimat ini yang ditetapkan kepada beliau. Bagaimana kemudian wal hijrah ba'da dzalika min watanihi wa biladi fillahina amaru bil khuruj anhu ma amaru bi min ad-diyafa was sabru 'alaiha bi nafsihi wa mali. Lagi dalam surat Az-Zariyat, kalau tidak salah ayat 27, 28, 29, Pak. Pertama kali yang didatangi tamu itu adalah Nabi Ibrahim. Nanti baca, Pak, surat Az-Zariyat. Ceritanya gamblang itu. Beliau ini ditamoni oleh orang. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh mereka ini, Nabi Ibrahim bertanya, panjenengan siapa? Kok saya tidak pernah melihat orang seperti panjenengan? Kok rapi, kok bersih? Gitu. Karena kedatangan tamu, sebagaimana diceritakan dalam surat Az-Zariyat, Nabi Ibrahim ini, Pak, kemudian menyiapkan hidangan. Lah ini. Jadi kalau panjenengan kedatangan tamu, panjenengan menyiapkan hidangan, berarti panjenengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau ambil anak sapi, kemudian dibakar, disuguhkan kepada tamunya. Masya Allah.
Luar biasa Nabi Ibrahim. Tapi begitu disuguhkan, ternyata tamu ini ngomong, mereka ini bilang, saya ini bukan manusia wahai Ibrahim. Saya ini para malaikat Allah yang diutus untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau yang saya baca itu berkaitan dengan kaum Sodom. Kemudian saya juga akan memberikan kabar gembira bahwa engkau akan memiliki keturunan dari Ibu Sarah. Akan lahir dari beliau Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim Pak yang pertama kali kedatangan tamu. Makanya kalau kita kedatangan tamu itu, kalau kita punya, upayakan memberikan penghormatan. Ya Nabi Ibrahim itu, Masya Allah. Jadi ujiannya Nabi Ibrahim itu seperti itu. Kemudian kalau ada tamu binafsi wa mali, Nabi Ibrahim kemudian datang ke keluarganya, menyiapkan sendiri untuk menghormati tamunya. Wa ma ibtala bihi min dabhi ibni. Belum lagi ujian yang masyhur yang kita tahu semua, perintah untuk menyembelih putranya. Itu yang dahsyat sekali. Hina amaru bidabi falamma madha ala dzalika min Allah kulli wa akhlasahu lil bala. Dan itu semua mau Nabi Ibrahim kemudian mau dibakar, mau ada tamu berkaitan dengan ujian kesabaran, ujian penghormatan. Bagaimana kemudian beliau disuruh berkhitan di usia 80. Gak main-main Pak. Sudah kasep ini 80 ada Pak. Coba kalau panjenengan ya, kalau usia sudah lebih 40 masih disuruh sunat, purun apa? Paling tawar-tawaran. Wah. Tapi sekali lagi ini ujian. Untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah itu prosesnya panjang. Disuruh pergi. Belum ingat bagaimana Nabi Ibrahim sudah punya anak, disuruh pergi ke lembah yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Tapi sekali lagi menunjukkan akhlashul lil bala. Bagaimana Nabi Ibrahim ini ikhlas menerima perintah ujian Allah. Bukan karena enggak sayang, tapi karena perintah Allah ini, karena dari Allah pasrah. Makanya kita dengar ya doa beliau itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, keturunanku. Ini doa bukan ninggal kalau bukan karena perintahnya Allah, Pak. Makanya mengadunya kepada Allah Nabi Ibrahim. Ini askantu, aku tinggalkan keturunanku, anakku, istriku. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada pohon-pohonan. Agar apa? Liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Tapi lihat Nabi Ibrahim, benar diuji, benar dia dapatkan ujian dari Allah, termasuk kalimat tadi itu. Beliau kemudian minta kepada Allah, faj'al, maka jadikan ya Allah afidatan minan nas, hati sanubari dari seluruh manusia ini, tahwi ilaihim, cenderung senang. Gak ada kaum muslimin terutama yang tidak senang dengan kota suci ini. Karena siapa? Karena doa Nabi Ibrahim ini.
Masya Allah, ini sekarang haji umroh ini ditutup, berapa orang ini yang sudah gak karuan hatinya, kangen-kangen, bikin status, wah gitu, belum dibuka-buka. Belum lagi apa? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berilah mereka ini penduduk di kota yang tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan ini, minas samarat, dari buah-buahan. Tanahnya boleh nggak ada pohon, tapi jangan heran, buah-buah apa saja ada Pak di situ. Masya Allah. Doa Nabi Ibrahim. Bayangkan. Jadi Nabi Ibrahim ini dengan keikhlasannya menghadapi ujian dari Allah. Qala Allahu lahu. Maka kemudian Allah ini berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, tunduklah kamu. Jawaban Nabi Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin. Saya tunduk kepada Tuhan semesta alam, semesta alam, pemilik semesta alam. Aslim, tunduklah. Saya tunduk kepada Tuhan semesta alam, pemilik semesta alam. Kita ini siapa Pak? Kita ini, saya terutama lah, gak ada siapa-siapanya. Nabi Ibrahim, perintah-perintahnya Allah yang masih bolong-bolong semua. Tapi kita tidak pernah menunjukkan tunduknya kita kepada Allah, nerimanya kita kepada Allah. Protes terus. Gini apa enggak Pak? Apa saya aja? Masya Allah. Kita ini gak ada apa-apanya. Bagaimana beliau itu kemudian menghadapi kenyataan perintah untuk tunduk, dan beliau berkata, saya tunduk kepada Tuhan pemilik semesta alam. Ala ma kana min khilafin nas wa firaqihim, atas bermacam-macamnya manusia dan kelompok-kelompoknya. Wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Abu Sa'id al-Asja akhbarana Ismail bin Aliyah bin Abi Rajan al-Hasan yakni al-Basri, Hasan yakni al-Basri, wa idhtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala, yang dimaksud ini ibtalau bil qawqib. Belum lagi Nabi Ibrahim, karena waktu itu lingkungannya adalah penyembah berhala. Menyembah berhala, ada yang menyembah raja. Nabi Ibrahim ini diuji dalam proses mencari Allah itu. Apa ujiannya? Disampaikan menurut mufassir yang lain bahwa ujian ini, kalimat ini, fa'atamaun ini adalah ibtilahu, abtalahu bil kaukibi. Dengan apa? Bintang yang indah. Makanya kita sudah sering mendengar dulu itu ya, bagaimana beliau ketika melihat bintang, oh ini mungkin Tuhanku. Bil kaukibi faridha'anu wa ibtalahu bil qamar. Tapi begitu berganti kemudian datang bulan yang lebih besar, yang lebih indah, ujian lagi. Wa ibtalau bisyamsi, kemudian berganti dengan matahari, diganti lagi. Wa ibtalau bil hijrah, kemudian dia pindah, dan seterusnya. Ujian silih berganti sampai kemudian beliau menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Jarir akhbarana Bishr bin Mu'ad akhbarana Yazid bin Zurai akhbarana Sa'id bin Qatadah an Qatadah qala kana al-Hasan yaqul ay wallahi laqad ibtalau bi amrin fa sabara alaihi. Ada yang berpendapat, kata beliau Imam Hasan, kenapa beliau itu disebut dengan fa'atam mahun, dengan ujian-ujian itu, dengan kemudian beliau bisa melewatinya? Karena ketika beliau Nabi Ibrahim diuji bi amrin, dengan sesuatu, dengan suatu perintah, fasabara alaih, beliau sabar, beliau ridha dengan perintah Allah itu. Ibtalau bil kawkib wasyamsi wal qamar fa asana fi dzalika wa rafa anna rabbu daimun la yazul. Dari proses melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, sampai pada keyakinan
Beliau mempunyai keyakinan, gak mungkin Tuhanku itu pergi, gak mungkin. Bintang pergi, bulan pergi, matahari pergi. Oh, Tuhan semesta alam tidak mungkin pergi. Sehingga beliau tumbuh keyakinan bahwa anna rabbahu daimun la yazul, bahwa Tuhannya itu abadi, tidak pernah hilang, tidak akan pernah sirna. Fawajjaha wajhahu alilladzi fatara as-samawati wal ardh. Maka kemudian beliau punya keyakinan, saya hadapkan wajahku kepada yang mengatur, yang memutar, yang mengurus langit dan bumi ini. Beliau dikenal dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Kalau Nabi Ibrahim di surat itu wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama menerima. Proses itu kan mesti berguncang pergolakan hatinya. Wah, gak mungkin Tuhanku, tapi mesti ada yang menggerakkan tadi itu semua, yang pantas aku hadapkan wajahku kepadanya. Jadi sampai pada proses itu Hanifah, dan inilah yang kemudian menjadi trademark dari Nabi Ibrahim, millatu Hanifah, ajaran yang lurus. Makanya di awal saya sampaikan, kalau ada yang mengatakan bahwa ajaran ini dari Abraham, ajaran ini dari Ibrahim, dan seterusnya, tidak mungkin. Kenapa? Karena diakui sebagaimana kita bahas pertama, bahwa Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya, ya orang mukmin, adalah yang orang-orang benar-benar melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim. Disampaikan kemudian, waqala Abu Ja'far bin Jarir akhbarana Ibnu Yasar akhbarana Salam bin Qutaibah akhbarana Abu Hilal anil Hasan wa idibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin. Sama, bahwa maksudnya adalah ujian dari bintang, dari matahari, bulan. Fawajadahu sabiran, beliau sabar dalam mencari Allah. Wa qala al-Aufi fi tafsiri an Ibni Abbas wa idibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fatamun faminhunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Makanya ketika proses-proses tadi itu Allah kemudian mendeklar qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Apa? Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin bagi umat manusia. Wa minhunna, di antaranya apa? Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim kemudian membangun, membangun kembali Ka'bah bersama dengan putranya Ismail. Wa minhunnal ayat fi sya'nil mansiki wal maqam alladhi ja'ala li Ibrahim war rizqi alladhi razaqa sakanu bil bait. Bagaimana Nabi Ibrahim diletakkan di situ, kemudian batu yang membantunya, yang kita kenal dengan maqam Ibrahim. Itu semua menunjukkan isyarat bagaimana beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah menjadi imam bagi manusia. Wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Al-Hasan, berkata Imam Ibnu Hatim, berkata Imam Hasan Muhammad bin Sabah akhbarana Sababah, berkata Sababah an Waraqah an Ibni Abi Najih an Mujad fi qauli ta'ala wa idibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fatammahun. Yang dimaksud dengan ayat tersebut, qala qali Ibrahim, berkata Allah kepada Nabi Ibrahim, inni mubtalika bi amrin fama huwa. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku mengujimu dengan suatu perintah. Apakah itu? Qala taj'alani lin-nasi imama. Apakah engkau menjadikan aku sebagai seorang pemimpin? Kata Nabi Ibrahim. Naam, iya, kata Allah. Jadi menjadi pemimpinnya Nabi Ibrahim
adalah ujian dari Allah. Qala wa min dzurriyyati, juga dari keturunanku ya Rabbi. Qala la yanalu ahdi dzalimin, sesungguhnya perjanjian kita ini tidaklah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya kalau ada keturunan dari Nabi Ibrahim yang berbuat zalim, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya. Qala taj'alul baita mathabatan linnas, apakah engkau menjadikan rumahmu yang ada di bumi ini sebagai tempat bagi manusia untuk berkumpul beribadah? Qala na'am. Qala wa amna, dan engkau jamin keamanan kota itu? Qala na'am, iya. Makanya di surat yang lain Allah sampaikan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminina muhallikina rusukum, ila akhir ayat. Makanya nanti kita tahu dari hadis Rasul bahwa dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah kota Mekkah dan kota Madinah. Haramullah dan haramun Nabi. Itu jaminan, itu tadi ayatnya. Laqad sadaqallahu rasulahu ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal haram aminina muhallikina rusukum. Jadi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa taj'aluna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kemudian engkau jadikan kami dua muslim yang tunduk kepadamu, termasuk keturunan kami adalah orang-orang yang tunduk kepadamu. Qala na'am, iya. Qala wa tarzuqu ahluhu minats thamarat man amana minhum billah. Apakah engkau Gusti Allah akan memberikan rizki di kota itu buah-buahan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah? Qala na'am, jadi dijamin oleh Allah. Qala Ibnu Najih, berkata Ibnu Najih, sami'tu an Ikrimah fa'aratu ala Mujahid falam yungkir. Saya mendengar dari Ikrimah dan saya menyampaikan di hadapannya dan dia tidak mengingkarinya. Ini mungkin sementara yang bisa kita kaji. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih membahas tentang wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, bentuk-bentuk kalimat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan permohonan tentunya Nabi Ibrahim. Baik kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi
Bersihkanlah dosa-dosa mereka ya Allah dengan air yang sejuk, dengan air yang dingin ya Allah. Bagaikan baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang salih salihah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Anugerahkanlah kami, istri kami, anak-anak kami dari golongan yang istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.